Pantesan rupiah sering babak belur. Ternyata masalahnya bukan karena Indonesia miskin, justru karena Indonesia terlalu kaya. Kita punya sawit terbesar di dunia, tambang nikel raksasa, batu bara melimpah, emas di mana-mana. Tapi anehnya pertumbuhan ekonomi kita masih berkutat di sekitar 5%. Loh, kok bisa? Nah, disinilah cerita yang jarang dibahas dimulai. Coba pikirkan sebentar. Kalau sumber daya alam kita begitu besar, seharusnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh jauh lebih tinggi. Tapi kenapa negara yang begitu kaya sumber daya alam masih menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun? Nah, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir punya penjelasan yang cukup mengejutkan. Menurut beliau, ada anomali besar dalam perekonomian Indonesia. Bumi kita dikeruk habis-habisan. Sawit diekspor, batu bara diekspor, nikel diekspor. Terus, apakah seluruh dolar hasil kekayaan alam itu benar-benar masuk dan berputar di Indonesia? Jawabannya belum tentu. Dan disitulah letak masalahnya. Pak Fuad menyoroti adanya dugaan kebocoran besar di sektor sumber daya alam. Mulai dari luas kebun sawit yang disebut tidak sesuai dengan data resmi, hingga ribuan tambang ilegal yang masih beroperasi. Akibatnya, kekayaan alam terus keluar dari Indonesia, tetapi manfaat ekonominya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Karena itu, Fuad menilai pemerintah harus lebih tegas menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. Kekayaan alam Indonesia harus benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu bagaimana sekarang? Apakah pemerintahan Presiden Prabowo berani menutup kebocoran dan menyikat mafia sumber daya alam sampai ke akar-akarnya? Kalau melihat langkah yang sudah berjalan, tanda-tandanya mulai terlihat. Mulai dari kerja Satgas PKH yang menertibkan kawasan hutan bermasalah, hingga kebijakan ekspor satu pintu untuk memperkuat pengawasan. Tapi apakah itu cukup? Atau Indonesia akan terus kaya sumber daya alam, tetapi belum benar-benar kaya sebagai negara? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.